Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Susantri dengan NIM 004. Di sini saya akan membawakan materi perencanaan dan perorganisasian layanan bimbingan dan konseling. Pengertian perencanaan dan perorganisasian. Perencanaan dan pengorganisasian layanan dalam bimbingan konseling juga disebut sebagai manajemen bimbingan dan konseling. Manajemen bimbingan dan konseling dapat diartikan sebagai suatu proses dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang optimal dalam rangka mencapai tujuan bimbingan dan konseling yang efisien dan efektif. Selanjutnya, pengertian manajemen. Tilar 2002 mengatakan bahwa manajemen pada hakikatnya berkenaan dengan cara-cara pengelolaan suatu lembaga agar supaya lembaga tersebut efisien dan efektif. Suatu lembaga dikatakan efisien apabila investasi yang ditanamkan di dalam lembaga tersebut sesuai dan memberikan profit sebagaimana yang diharapkan. Selanjutnya, suatu institusi akan efektif apabila pengelolaannya menggunakan prinsip-prinsip yang tepat dan benar sehingga berbagai kegiatan di dalam lembaga tersebut dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah direncanakan. Selanjutnya itu yang pertama, planning atau perencanaan. Perencanaan merupakan persiapan permulaan ke arah pencapaian tujuan. Perencanaan merupakan proses untuk mempersiapkan mengenai sistem, taktik, teknik, metode, personalia, dan fasilitas yang akan digunakan dalam melaksanakan kegiatan. Perencanaan dalam bimbingan dan konseling akan sangat menentukan proses dan hasil layanan bimbingan dan konseling itu sendiri. Perencanaan program harus memenuhi aspek terkait kebutuhan-kebutuhan para siswa, sejauh mana kebutuhan-kebutuhan tersebut telah dapat terpenuhi pada kondisi sekarang, dan bagaimana sekolah dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan baik, yang menyangkut kemampuan sekolah mewujudkan jenis bantuan tertentu berdasarkan potensi dan daya dukung personil, keuangan, sarana prasarana, waktu maupun kebijakan. Yang kedua, organizing atau perorganisasian, yaitu proses untuk merancang, mengelompokkan, dan mengatur serta membagi-bagi tugas atau pekerjaan di antara anggota organisasi bimbingan dan konseling agar tujuan dari organisasi bimbingan dan konseling dapat dicapai dengan efisien. Berdasarkan hasil perencanaan dan pengorganisasian, selanjutnya ditindaklanjuti dengan menggerakkan seluruh sumber daya dalam aktivitas mencapai tujuan berdasarkan aturan dan kebijakan yang telah diorganisasikan. Selanjutnya, controlling atau evaluasi adalah proses pengamatan dari seluruh kegiatan bimbingan dan konseling guna menjamin bahwa semua layanan yang telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Evaluasi merupakan komponen penting dari program bimbingan konseling komprehensif guna memastikan akuntabilitas. Adapun tujuan evaluasi adalah untuk menentukan nilai program, kegiatan, dan staf dalam rangka untuk membuat keputusan atau mengambil tindakan tentang masa depan. Bimbingan pelayanan dalam bimbingan dan konseling. Adapun bidang dalam pelayanan bimbingan konseling yaitu yang pertama, mengembangkan kehidupan pribadi. Bidang pelayanan BK yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat, efektif, berkarakter, cerdas dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial yang lebih luas. Yang ketiga, pengembangan kemampuan belajar. Bidang pelayanan BK yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar sesuai program studi dan arah peminatannya. Yang keempat, pengembangan karir. Bidang pelayanan BK yang membantu siswa dalam menerima, memahami, menilai informasi dan pengalaman, serta memilih dan mengambil keputusan arah karir secara jelas, objektif, dan bijak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.